Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Azhari dengan NIM akhir 172. Jadi di sini saya akan eh, mengerjakan latihan dari praktikum pemrograman web. Di sini saya menggunakan HTML. Di sini saya dari modul kedua. Sini dari latihannya saya ingin memindahkannya ke text editor yang saya pakai, yaitu VS Code. Di sini saya sudah menyiapkan file HTML-nya ada 6. Yang pertama itu ada heading, paragraf, link 1, link 2, image, dan yang terakhir ada formatting text. Oke, kita mulai dari heading. Nah, ini teman-teman langsung saja ada shortcut-nya HTML. Nah, di sini saya menggunakan HTML5. Nah, untuk membuat heading, kita menggunakan elemen H. Itu biasa dipakai dalam HTML H. Mulai dari H1 sampai H6. Nah, pertama kita hapus dulu bagian titelnya di sini. Di sini default-nya itu dokumen. Saya ganti menjadi heading. Oke, nah setelah itu di sini kita menggunakan untuk membuat heading, saya menggunakan H1 sampai ada H6, 2, H3, H4. Nah, setiap heading di sini H1 sampai H5 itu memiliki ukuran yang berbeda-beda. Dari H1 paling besar sampai H6 sampai paling kecil. Heading ini biasa digunakan sebagai judul dalam sebuah halaman web. Ini kita taruh di dalam body. Body ini biasa berisi tentang isi dari atau konten utama dalam sebuah artikel. Atau jika teman-teman membuka website, nah biasa intinya itu ditaruh di bagian body. Oke, langsung saja kita salin, kita pindahkan. This is heading. This is heading. Heading 1. Lanjut, sini kita salin saja. Kita paste di sini. Oke, kita ganti heading 2, heading 3, 4, 5, terakhir 6. Oke, setelah itu kita save. Nah, langsung saja kita open live server. Nah, bagian title ini adalah bagian biasa kalau teman-teman ingin membuka website. Itu ada bagian menu, ya bagian namanya lah, nama atau domainnya. Nah, di sini this is heading 1 dapat teman-teman lihat. Nah, ini paling besar, ini kedua, ketiga, sampai ke 6. Nah, untuk membuat heading itu atau judul itu dapat menggunakan elemen H. Oke. Selanjutnya kita berpindah ke paragraf. Oke. Kita pakai lagi HTML5. Detailnya jangan lupa kita ganti ke paragraf. Saya bolak-balik karena di sini keyboard saya agak error. Paragraf H. Nah, kita menaruhnya di dalam body. Nah, untuk paragraf itu biasa kita menggunakan elemen P. Oke. Slot. This is paragraph. Paragraph titik. Oke, this is first. Ya, lupa saya taruh first. Grab. Setelah itu kita salin saja. Ctrl C. Nah,
Sini kita ubah second. Dan yang ke bawah. Oke, paragraf ketiga. Sini P salin my bunny flies over the ocean. Salin saja huruf C. Kita ikuti yang ada di modul. Oke. Over the sea. Yang satunya lagi kalimatnya beda ya. Caps lock O. Bring back my bunny. Oke, di sini ada P lagi. Not that your browser. No. The layout. Oke, terus seru. Nah, sudah. Di sini sudah ada elemen body. Di sini sudah ada P. Oke. Head body. Oke. Ayo kita permit live server. Nah, sini teman-teman dapat lihat ya. Setiap paragraf itu jika memiliki elemen yang terpisah seperti ini, itu akan menimbulkan jarak. Ya, akan membuat jarak. Ini secara defaultnya begitu. Dan jika dalam satu elemen, namun teman-teman membuat seperti ini ada jaraknya di dalam paragrafnya, itu tidak akan berpengaruh ya. Ketika kalian munculkannya, itu tidak akan berpengaruh kecuali kalian membuat seperti ini. Nah, itu. Oke. Jadinya paragraf itu memiliki elemen P, itu akan menyimpan paragraf-paragraf. Oke, selanjutnya kita yang ketiga, kita memiliki link. Oke, link ini biasa teman-teman lihat kan, jika membuka sebuah web, halaman web itu ada tautan yang mengarahkan kita ke sebuah halaman web yang lain. Nah, cara membuatnya di sini, kita HTML dulu, HTML5. Kita menggunakan elemen A. Elemen A. Nah, di sini namanya cursor atau jangkar. Nah, di sini memiliki elemen ref. Yang di sini di bagian ref inilah tempat kita menaruh link tersebut. Oke, di sini langsung saja http://www.owin caps lock Malang. Tidak pakai caps lock ya. Oke, sorry. Malang.ac.id. Nah, di bagian sini teman-teman dapat menaruh ini untuk nama dari linknya ya. Biar memudahkan teman-teman. Sini nama dari linknya.
nama dari link itu apa sih? Nah, entah teman-teman dapat lihat ya. Oke, untuk link kedua, ini kita menyambungkannya ke bagian dokumen link kedua kita. Kita buat namanya link 2. Oke, tinggal kita save. Ketika kita open server, nah, secara default jika kita membuat sebuah link itu warnanya akan biru dan akan ada garis bawah, ya, ada garis bawah. Dan seperti yang saya bilang tadi, bagian inilah tempat kita menulis namanya. Di sini kan ada namanya yang bakal keluar. Nah, sama seperti link 2 ini juga. Ini di sini menaruh nama, dan di bagian ref sini dari titik 2 sampai sini, ini tempat kita menaruh domain dari linknya. Ini kan ada domainnya domain Malang. Nah, ini www-nya di sini di dalam ref-nya ini dapat kita taruh. Oke. Jadi untuk membuat sebuah tautan atau link itu teman-teman dapat menggunakan elemen A atau namanya tuh arcor atau namanya tuh jangkar. Nah, selanjutnya kita dapat lanjut yang keempat. Di sini kita akan membuat link 2. Ini akan pergi ke tautan yang tadi. Oke, kita buat dulu HTML. HTML 5. Kita buat dulu P paragraf. Create a link of an image. Oke. Di dalam paragrafnya kita taruh elemen ini. Nih kita ke sana ke link 1. Terus ini ada image. Nah, user1.png. Nah, kalau image itu ada namanya memiliki elemen search sama alt itu defaultnya ya. Search ini alamat dari image-nya. alt ini nama dari image-nya. Teman-teman dapat melihatnya HTML tutorial. Ini width-nya untuk lebar ukur 32. Untuk tinggi kita ukur 32 juga. Ya, di sini kita naruhnya di sini ya. A sebagai penutupnya. Nah, oke. Kita buat yang kedua lagi. Paragrafnya no. Salah. No border around the image, but still a link. Oke. Langsung kita arahkan ke link kedua. Image. Sini kita pakai border ya, border untuk image-nya.
taruh saja 0. Untuk letaknya kita ngikut modul ya, ada user1.png, alt atau namanya html tutorial. Oke, kita atur lagi widthnya height 32. Oh ya, untuk ini tadi kita lupa ya. Hanya kita atur di sini. Sama bagian P. Nah, sudah. Saya beri jarak. Nah, jarak ini tidak akan mempengaruhi ya. Ada elemen khusus. Create a link of an image. Kita lihat benar, sini sudah benar. Oke, kita uji coba ya. Ketika kita open with live server, nah di sini langsung memunculkan ya. Ayo kita ulang dari saja. Dari sini. Kita buka dari link pertama. Ini kan karena menyambung. Nah, seperti saya bilang tadi, link itu akan mengarahkan kita ke sebuah halaman web yang lain. Ketika saya menekan link kedua, nah ini langsung berpindah ke sini. Codingan yang ini, link kedua. Dan akan memunculkan di sini. Create a link of image di sini. Ya, teman-teman dapat lihat ini. Nah, ini akan munculkan di sini. Nah, akan munculin bagian ini. Terus untuk yang kedua, ini munculin bagian ini. Nah, oke, nah itu. Nah, ketika ditekan, ketika teman-teman menekan link kedua, di sini kan ada HTML tutorial. Nah, ini kan menyambung linknya ini ke yang pertama, website pertama, halaman web pertama. Dia akan balik, kita tekan lagi ini akan balik lagi ke sini. Tuh. Namun teman-teman jika menekan ini bakal tetap karena ini arah dari link yang kedua ini akan stay di codingan yang kedua. Oke. Nah, saya bilang tadi alt ini berfungsi untuk menamai. Nah, di sini nama dari fotonya. Jadi ketika teman-teman ini penggunaan alt ini sebenarnya tidak wajib ya dalam sebuah membuat web, teman-teman. Namun sangat disarankan karena ketika teman-teman membuka atau teman-teman membuat suatu website, itu jika fotonya error atau image-nya yang teman-teman taruh itu error, nah alt ini akan sebagai penjelas dari foto tersebut. Nah, karena di sini tidak ada fotonya, jadi ya yang muncul itulah dari namanya, itu alt, dan search ini adalah alamatnya. Oke, di sini sudah terhubung. Balik ke link pertama, nah ke link kedua. Nah. Oke, selanjutnya di sini kita memiliki image. Nah, ini saya hapus. Oke. Nah, image. Nah, HTML seperti biasa. Oke. Kita P dulu. Kita buat paragrafnya menggunakan elemen P. Spasi. Kita tekan an image. Jadi image itu memakai atau memiliki elemen img, image, yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Saja an image. Oke. Kita langsung pakai sini image, taruh saja image. Nah, langsung ada gini aja ya.
saja smiley enggak huruf kecil. Smiley.give alt nya namanya smiley face like ini posisi ya. Like memiliki elemen like juga jika teman-teman ingin menambahkannya. Like bottom alt like ini nyambung ya. Oke, kita taruh juga width 32 height 32 terus WITH like bottom. Oke, titik dan elemen udah ya elemen P nya. Oke, taruh di sini. Nggak apa-apa di sini. Oke, ini kita dapat salin lagi. Oke, ada 1, 2, 3. Yang kita ubah adalah bagian lompatannya. Sini menggunakan middle tengah. Ini ada top atas. Smiley face. Ini juga bagian sininya kita ubah. Yang ini kita ubah jadi middle. Ini jadi top. Oke. Selanjutnya kita buat lagi paragraf baru. Sini ada elemen baru ya, B. Nah, kita lihat apa itu elemen B. Namanya B itu bold ya. Kalau teman-teman tahu bold, nah itu dia. Like sama dengan batu. Bottom is default. Oke, nice. Selanjutnya kita buat lagi elemen P. Kita taruh elemen image. Kita menggunakan img. Oke, kita salin saja. Kalau gitu yang ini kita salinnya. Bikin image-nya. Kita hilangkan bagian sini. Oke, nice. Nah, biar tidak kelihatan. Nah, untuk P-nya kita taruh ke bawah. Kita isi dulu dengan image before
the text. Jadi teman-teman dapat lihat ya, ini emoji. Jadi image ini ditaruh sebelum teks ini. Nah, untuk yang kedua ada, kita buat lagi tinggal satu, p and image after the text. Oke. Lupa bagikan titik. Nah, oke, kita taruh lagi elemen image-nya, image. Ini kita salin aja ya, biar memudahkan. Nah, bisa buat pola. Nah, oke, seperti itu saja. Oke, langsung saja kita coba kita open with live server. Nah, jadi di sini udah jelas ya, an image merely with a like button, karena tidak ada gambar, tidak muncul. Nah, tapi teman-teman dapat ketahui di sini untuk bagian bottomnya, ini bagian middle, ini bagian top untuk image ini oke. Jadi bagian yang ini nih akan muncul seperti ini sebagai penjelas, sama seperti yang tadi juga sebelumnya. Terus ini elemen bold nih, teman-teman lihat ini lebih tebal tulisannya, lebih tebal. Ini adalah representasi dari elemen B atau bisa dikenal dengan bold. Terus ini like bottom is not default. Nah, ini akan muncul ya. Selanjutnya yang terakhir, ini gambar ini akan keluar sebelum teks ini, dan teks gambar ini akan keluar setelah teks ini. Oke. Jadi untuk memunculkan image kita menggunakan namanya itu image img, terus memiliki dua, ada search, ada alt. Alt ini kita taruh sebagai letak dari fotonya, search ini sebagai letak dari foto, terus alt ini sebagai penjelas dari foto. Jadi ketika foto-foto teman itu error ketika diakses oleh orang, nah alt ini yang akan muncul sebagai penjelas dari foto tersebut. Oke, selanjutnya kita berpindah ke yang terakhir, itu ada formatting text. Formatting text, oke, kita buat dulu HTML 5. Oke, masuk body kita buat dulu P. Udah berapa P-nya? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 3, 4. Ayo kita hapus saja ya. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Text is bold. Nah, seperti yang saya bilang tadi, B itu adalah elemen bold yang buat dia tuh jadi tebal. Oke, kita tulis ya, this is bold. Oke, pindah ke selanjutnya. Nah, strong ini juga memiliki kesamaan seperti bold.
This text is strong. Kita pindah ke selanjutnya. Ini big. Big. This text is big. Oke, yang keempat ini Italian. Mungkin teman-teman dapat lihat, sering lihat ya di Microsoft Word, pernah menggunakan juga pastinya. Italic ini garis miring. Oke. Is italic. Selanjutnya ada M. This text is M. Oke. Selanjutnya kenapa ada code? This is computer output. Oke, yang terakhir untuk sub. Sub dan sub ini dapat memindahkan teks menjadi lebih atas atau di bawah. Jadi kayak pangkat gitu. Kalau sub atas, sub pakai P, bawah. Kita coba ya. This is sub. Nah, subscribe. It. And kita pakai yang sub sama sub beda ya. Super subscribe. Oke. Nah, kita lihat ya gimana bentuk keluarannya. Ini tentunya untuk bold tadi ada lebih terang, lebih gelap. Strong itu memiliki kelebihan yang sama seperti bold. Ini big ya, terus ini italic ini huruf miring, terus code, terus M, sub, dan sub itu ada yang pangkat atas, ada pangkat bawah. Kita open. Nah, ini dia. Teman-teman dapat lihat kan? B ini kurang lebih sama seperti bold. Ini sama-sama teksnya tebal. Big ini memiliki ukurannya lebih tebal. E ini seperti yang saya bilang tadi, garis miring. Sama seperti M. Memiliki kelebihan sama. Nah, terus ini computer output ini akan memunculkan teks atau font yang seperti biasa dari bawaan komputer. Nah, tadi seperti saya bilang, sub ini ada pangkat bawah dan sub ini ada pangkat atas. Gitu. Biasa teman-teman dapat melihat kan, kalau rumus-rumus kimia itu ada H2O, H2, duanya di bawah, itu teman-teman dapat memakai ini bagian sub ini. Jadinya H sub 2, terus setelah elemen sub itu O. Nah, itu bakal ditaruh di bagian bawah, di pangkat bawah, pangkat atas. Itu teks yang di luar dari sini tentu tidak akan dihitung seperti ini. Ini tidak akan dihitung dan ini tidak akan dihitung. Itu kira-kira. Oke, sudah habis ya latihannya. Tadi saya ada menjelaskan, tadi saya sudah ada 6 ya, ada 6
ada untuk heading, ada untuk paragraf, ada untuk link, link 1, link 2, terus ada image, dan terakhir ada formatting. Heading itu untuk formatnya kita memakai H1 sampai H6, itu biasa digunakan sebagai judul. Terus ada kedua ada paragraf, paragraf itu menggunakan elemen P, itu biasa berisi tentang isi-isi dalam sebuah artikel atau halaman web. Selanjutnya ada link, link itu kita dapat ketika kita mengkliknya, kita dapat pergi ke halaman web yang lain. Itu kita menggunakan elemen archor, itu A, itu jangkar biasa teman-teman ketahui. Itu ada atributnya href. Nah, di href itulah tempat kita menaruh link tersebut. Nah, terus ada image. Tadi image itu memiliki defaultnya ada 2 atribut, ada src dan ada alt. src itu source atau alamatnya. alt itu adalah bisa dibilang nama dari gambar tersebut. Terus apa tadi yang terakhir itu ada formatting. Nah, di bagian formatting ini kita mengetahui beberapa elemennya. Ada elemen B untuk agar tulisan menjadi lebih tebal, kurang lebih memiliki kesamaan yang sama seperti strong. Terus B ini ukurannya lebih besar daripada teks yang lain. Terus I dan M ini seperti tadi italic, ini garis miring, bukan garis ya, teksnya miring gitu. Terus ada quote ini akan memunculkan teks yang sesuai dengan komputer, dan ada sub and sub. Nah, di sini sub ini pangkat bawah, sub itu pangkat atas. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.